Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya, Pratama Rizalekta Yudayana. Dan pada video kali ini saya akan saya akan mempresentasikan tentang proposal PKMKC milik kelompok kami, yaitu kelompok 7, yaitu yang berjudul Aplikasi Prediksi Harga Pasar Saham Berbasis Machine Learning yang bernama Stonker. Jadi sebelum saya mulai untuk menjelaskan dan mempresentasikan ide kami di dalam PKMKC, di dalam proposal PKMKC ini, saya akan menjelaskan dan menyebutkan nama-nama dari anggota kami beserta NIM-NIM kami. Jadi pertama ada saya, yaitu Pratama Rizalekta Yudayana dengan NIM 2405120409. Ada juga M Takhlis Griskarafi, yaitu dengan NIM 2405120470. Selanjutnya ada Muhammad Fahreza Yudhistira dengan NIM 240512041003. Yang terakhir ada Muhammad Eksa Rahadian dengan NIM 230512041115. Baik, pertama-tama untuk pendahuluan PKMKC, proposal PKMKC yang kami dirikan di sini dan kami presentasikan. Sini kami membuat ide untuk membuat suatu aplikasi atau perangkat lunak yang dapat digunakan oleh suatu investor ataupun orang yang bekerja dan yang berinvestasi di dalam suatu saham, itu dapat menggunakan machine learning untuk memprediksi harga yang mungkin akan muncul di momen berikutnya saat market atau saat pasar saham tersebut dibuka. Jadi di era digital ini, perkembangan teknologi mendorong terciptanya sistem peramalan, yaitu salah satu sistem yang dapat memprediksi melalui sistem matematis. Dan salah satu bidang tersebut yaitu adalah pasar saham. Dan aplikasi Stonker ini yang kami buat itu akan menjadi solusi bagi investor-investor pemula ataupun mungkin investor yang lebih berpengalaman itu untuk membandingkan atau membuat suatu prediksi harga yang akan muncul ketika pasar saham tersebut dibuka. Jadi ini akan mereduksi resiko yang biasanya ditemui oleh para investor, dan mereka akan mengambil keputusan tersebut, mengambil prediksi tersebut untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk merencanakan dan mengusulkan perangkat lunak yang berfungsi untuk memprediksi harga pasar saham dengan model machine learning SVM RBF. Dan nama dari perangkat lunak ini sendiri adalah Stonker. Selanjutnya saya tadi menjelaskan atau menyebutkan tentang SVM, yaitu dapat dijabarkan menjadi support vector machine. SVM atau support vector machine adalah salah satu algoritma supervised learning yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi maupun regresi. Tujuan menggunakan SVM ini adalah untuk menemukan hyperplane atau bidang pembatas paling optimal untuk memisahkan kelas data. SVM ini akan mencari jarak terluar atau margin maksimal dari data terdekat yang disebut support vectors. Jadi, model SVM ini yang kami gunakan untuk memprediksi harga saham yang akan datang. Ini akan kami rancang untuk mengambil data dari pasar saham mulai dari seminggu sebelumnya hingga 5 minggu sebelumnya, untuk menyusun algoritma, menyusun pola yang baru untuk memprediksi harga yang akan
mungkin akan datang selanjutnya. Selanjutnya, saya akan di-follow-kan oleh Mas Raffi. Baik, untuk selanjutnya yaitu radial basis function. Radial basis function atau RBF sering juga disebut sebagai Gaussian kernel dan sering digunakan dalam implementasi SVM. RBF ini digunakan saat hubungan antara input dan output bersifat nonlinear. Jadi, jika hubungan antara input dan output bersifat linear, RBF tidak dapat digunakan. Di dalam RBF ini ada parameter krusial yang bernama gamma. Jika gamma terlalu besar, model akan overfitting atau terlalu kaku. Dan jika terlalu kecil akan underfitting. Jadi gamma di sini sangat penting dan sangat rentan sensitif. Berhati-hati dalam menambahkan atau mengurangi data. Akan berdampak overfitting atau underfitting. Selanjutnya yaitu Python. Python adalah bahasa pemrograman open source, interpretatif, dan berorientasi objek. Python dipilih sebagai bahasa utama dalam penelitian ini karena memiliki sintaks yang sederhana serta memiliki library yang sangat kaya untuk kebutuhan machine learning. Contohnya yaitu Tkinter adalah library bawaan dari bahasa pemrograman Python yang berfungsi untuk membangun GUI atau Graphical User Interface. Pada penelitian ini berfungsi untuk merancang antarmuka aplikasi desktop agar dapat dengan mudah mengakses semua fitur yang ada, seperti menampilkan grafik dari saham, grafik prediksi saham, menginputkan data saham, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu scikit-learn atau kita kenal sklearn. Scikit-learn adalah library open source seperti Tkinter tadi dari bahasa pemrograman Python. Scikit-learn di sini memiliki 3 peranan penting. Yang pertama yaitu untuk mengimplementasikan fungsi RBF pada SVM dalam memisahkan tren data nonlinear. Yang kedua yaitu menormalisasikan skala data menggunakan fungsi seperti min-max scaler atau standard scaler untuk meningkatkan akurasi dan komputasi SVM. Dan yang terakhir yaitu membagi dataset menjadi train dan uji untuk melihat seberapa jauh keberhasilan model. Dan selanjutnya yaitu waktu dan tempat. Selama melakukan penelitian dan pengembangan aplikasi Stonker atau prediksi saham ini dilakukan analisis kebutuhan, perencanaan sistem, implementasi, serta pengujian dalam kurang waktu dan tempat sebagai berikut. Untuk waktu kita melakukan pengembangan dan penelitian aplikasi Stonker ini kurang lebih 4 bulan dan untuk tempatnya di Universitas Negeri Surabaya dan dilakukan secara daring. Dan selanjutnya itu tools dan development. Aplikasi Stonker atau prediksi saham ini menggunakan metode waterfall. Yang seperti kita tahu yaitu waterfall, yaitu analisis kebutuhan, perencanaan sistem, implementasi, serta pengujian hanya dilakukan sekali dalam pengembangan aplikasi Stonker. Dan tools yang kita gunakan pada pengembangan aplikasi Stonker ini yaitu menggunakan Visual Studio Code untuk menginputkan kode dari aplikasi Stonker ini dan Google Form untuk menganalisis awal dari aplikasi Stonker atau prediksi saham ini. Yang ketiga yaitu GitHub untuk melakukan kerjasama terkait kode yang kita bangun, dan yang terakhir Figma untuk mendesain atau UI UX dari aplikasi Stonker. Oke, yang berikutnya yaitu data and training SVM. Data diperoleh dari library Y-Finance API dengan mencakup rentang waktu 1 hingga 4 minggu terakhir untuk mendapatkan pola yang matang. Data tersebut akan digunakan untuk melatih model SVM menggunakan fungsi kernel RBF atau radial basis function dengan melakukan eksperimen hyperparameter tuning dinilai gamma untuk menghindari resiko overfitting dan underfitting. Pelatihan dan pengambilan model SVM dibantu dengan library scikit-learn. Berikutnya SVM integration. Implementasi SVM dalam sistem berupa kelas SVM RBF yang berfungsi untuk mengolah data saham, menjalankan proses prediksi, serta menampilkan hasil prediksi. Berikutnya designing UI or UX. Aplikasi dirancang supaya user friendly atau ramah pengguna, karena target pengguna adalah investor, pemula, hingga mahir. Desain antarmuka dibuat menggunakan Figma, kemudian diimplementasikan
atau direkayasa dalam Python menggunakan tools StackInter. Hasil akhir akan berupa aplikasi yang natif di dalam desktop. Berikutnya software testing. Pengujian aplikasi Stonker dilakukan secara black box testing. Metode ini menguji setiap fitur berdasarkan input dan output yang dihasilkan tanpa melihat kode program. Pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah setiap fungsionalitas sistem sudah bekerja sesuai ekspektasi, sehingga meminimalisir adanya bug dan error. Berikutnya yaitu flowchart konsep kerja software, di mana pengguna mengawali dengan membuka aplikasi Stonker, lalu pengguna memasukkan kode saham dan rentang waktu, lalu menekan tombol prediksi, lalu sistem akan melakukan request ke Y-Finance API. Lalu berikutnya akan ada percabangan di mana apabila data gagal diunduh akan menampilkan pesan error, sehingga pengguna akan kembali ke menu memasukkan kode saham dan rentang waktu. Apabila pengguna berhasil mengunduh data, sistem akan melakukan prapemrosesan data dan ekstraksi fitur indikator. Lalu umpan data ke model SVM RBF yang telah dilatih, lalu model menghasilkan nilai prediksi harga saham dan sistem akan menampilkan hasil prediksi. Lalu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eksa Dian dengan NIM 230514115. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya tadi, yaitu berupa anggaran proyek, yang dimana jenis pengeluaran ini kami ada 4 jenis pengeluaran, yaitu yang pertama ada bahan habis pakai, bisa berupa kertas HBS, alat tulis, map, dan lain-lain. Dan kedua ada peralatan penunjang, ada hosting domain, penyimpanan cloud, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada transportasi lokal, yaitu berupa koordinasi teknis dengan tim dan pengujian dengan analisis saham. Lalu yang terakhir ada pengeluaran lain-lainnya, yaitu biaya komunikasi, dokumentasi kegiatan, cetak laporan, dan lain-lain. Ada juga sumber dana, yaitu kami ada sumber dana dari Belmawa, perguruan tinggi, dan instansi lainnya jika ada. Dan juga ada besaran dana, yaitu jenis pengeluaran yang pertama, bahan habis pakai, mengeluarkan dana sebesar 200.000 dari Belmawa. Lalu ada jenis pengeluaran yang kedua, peralatan penunjang, besaran dananya sebesar 500.000, yang dimana 200.000 dari Belmawa dan 300.000 dari perguruan tinggi. Lalu jenis pengeluaran yang ketiga, transportasi lokal, mengeluarkan dana sebesar 200.000, di mana 100.000 dari Belmawa, 100.000 dari perguruan tinggi. Dan jenis pengeluaran yang terakhir, lain-lain, mengeluarkan dana sebesar 300.000 yang dari Belmawa. Total anggaran pelaksanaan dari Belmawa 800.000, dari perguruan tinggi 400.000 dengan jumlah 1.200.000 rupiah. Lalu ada jadwal kegiatan pengerjaan. Kegiatannya kami melakukan yang pertama-tama melakukan studi literatur dan pengumpulan referensi, lalu melakukan analisis spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, pengumpulan data harga saham, reprocessing data, pembuatan sistem dan implementasi model SVM RBF, pelatihan dan optimasi model, integrasi model ke dalam aplikasi dan mendesain UI UX, pengujian dan evaluasi sistem, dan yang terakhir penyusunan laporan. Di bulan pertama, kami melakukan studi literatur dan pengumpulan referensi sekaligus analisis spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Lalu di bulan kedua, kami mengumpulkan data harga saham, reprocessing data, dan pembuatan sistem dan implementasi model SVM RBF. Dilanjut, bulan ketiga, itu lanjutan pembuatan sistem dan implementasi model SVM RBF, lalu pelatihan dan optimasi model. Di bulan keempat, yaitu melakukan integrasi model ke dalam aplikasi dan mendesain UI UX. Dilanjut bulan 4 dan 5, yaitu pengujian dan evaluasi sistem.
akhir di bulan kelima kami menyusun laporan ini. Sekian presentasi dari kami. Jika kami banyak ada mengeluarkan kata-kata yang salah, minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.